Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Subhan Haircut. Kali ini saya akan membagikan tips cara memotong rambut sesuai permintaan pelanggan. Ada ini minta di pinggir tipis dan di tengah akan dipotong, kemudian disasar. Ini saya menggunakan sepatu clipper nomor 2 trek ke atas atau bisa disebut dengan tuas ke atas. Bersihkan sudah yang bagian atas dulu, yang pinggir bagian atas, yang bagian bawah biarkan dulu, nanti menggunakan sepatu clipper 01. Sekarang pakai sepatu nomor 1, tuas mundur atau trek ke bawah. Bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirannya menggunakan mesin sepatu yang digunakan 01, treknya ke bawah. Terus lakukan sampai halus, yang sekiranya tidak ada yang tersisa. Nah, kemudian rapikan bagian atas dengan menggunakan mesin clipper tuas ke atas atau trek ke atas tanpa sepatu clipper. Bagian samping belakang juga dirapikan juga. Kemudian bagian pinggir dirapikan menggunakan mesin juga, nanti biar mempermudah saat dikerik. Bagian depan juga dirapikan menggunakan mesin. Hati-hati takut kena alisnya. Kemudian di samping kanan lakukan yang sama, tahap-tahap yang sama menggunakan sepatu clipper 02 dan 01. Pisahkan dulu rambut atas dan rambut samping menggunakan air terlebih dahulu. Kalau ada jepitan ya pakai jepitan, kalau tidak ada yang tidak usah pakai sudah. Yang penting rambutnya bisa terpisah. Sepatu clipper 02 tuas ke atas. Lakukan hal yang sama pada bagian rambut samping kiri. Samping belakang juga lakukan yang sama. Bentuk rambut belakang disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Kalau misal ada yang lancip, ada yang tinggi, ada yang setengah, sesuaikan permintaan pelanggan. Kalau misal minta yang lancip ya lakukan saja sesuai permintaannya. Maaf tidak bisa di syuting dari belakang karena tidak ada yang megangin HP-nya ini. Kemudian gunakan sepatu 01 tuas mundur. Lakukan yang sama, bersihkan bagian pinggiran menggunakan 01 tuas mundur. Bagian belakang juga sama, lakukan yang sama. Bagian belakang juga dipotong menggunakan 01 tuas ke bawah atau tuas mundur. Saat memotong usahakan teliti agar hasil potongan rapi. Nah, bersihkan bagian pinggiran menggunakan sepatu
01 treknya ke atas atau tuasnya ke atas, bagian pinggiran saja. Jangan saat menggunakan sepatu 01 treknya ke atas itu agak sedikit saja bagian pinggir. Nah, sekarang bersihkan bagian pinggir atas menggunakan mesin clipper tanpa sepatu, treknya ke atas atau tuasnya ke atas. Bagian pinggir juga dirapikan, bagian belakang juga sama, ambil sedikit saja bagian ujung-ujungnya saja yang sekiranya ada lebihnya. Nah, rapikan juga. Nah, seperti itu. Nah, sedikit saja. Di belakang juga sesuaikan dengan potongan awalnya. Bersihkan dulu menggunakan mesinnya pinggiran, bagian pinggir belakang. Bentuk bagian belakangnya sesuai permintaan. Ada yang bentuk seperti apa ya, bulat ya, ada yang segi 4 di belakang. Pada intinya kalau rapikan bagian pinggir itu Pak, menggunakan mesin untuk sedikit mempermudah nanti saat proses pengerikan. Nah, sekarang kita pakai silet untuk proses pengerikannya. Ya, kalau ada pelumas seperti sampo atau sebagainya, pakai air juga tidak masalah untuk memperlancar saat pengerikannya. Nah, juga hati-hati saat pengerikan di wilayah telinga, apalagi silitnya tajam. Ya, tirukan saja cara pegang silitnya seperti apa, posisi silitnya saat pengerikan bagian sini, bagian atas, bagian pinggir. Oke. Nah, sekarang saya pengerikan ini di samping kiri, pinggir samping kiri. Hati-hati juga. Nah, saat di bagian alis ini, bagian samping alis ini, pengirikan di pengirikan di bagian pinggirnya telinga. Tanyakan customer ini atau pelanggan mau diminta dipotong dipotong di tengah itu apa dibentuk lonjong atau tidak usah. Yang penting kalian itu harus berdialog sama pelanggannya, mau diminta seperti apa, biar pelanggan itu puas sama hasilnya. Ya, bersihkan saja yang bulu-bulu kecil, yang kayak kumis kecil itu, makanya menggunakan silet. Bagian belakang juga sama, belakang keriknya. Nah, sekarang langkah selanjutnya dibasahi dulu sebelum memotong rambut di bagian tengah. Kenapa dikasih air? Ya karena untuk mempermudah saat memegang rambut atau memegang rambut saat pemotongan. Nah, tanyakan dulu pelanggannya panjang dan pendeknya untuk dipotong seberapa banyak rambut. Nah, lakukan tahap pemotongannya seperti yang saya lakukan pada video ini. Nah,
Langkah yang pertama ini kalau pemotongan lakukan dari tengah dulu. Lakukan dari tengah, dari depan sampai belakang. Nah, sekarang samping kirinya dengan posisi agak miring sedikit saja. Nah, terus lakukan pemotongan sama seperti yang dilakukan tadi pas pemotongan di tengah. Bagian belakang juga sama. Terus bagian samping kiri, samping kanan. Samping kanan. Lakukan yang sama, pemotongan. Sampai ujung, sampai belakang. Lakukan hal yang sama. Setelah itu, kalau sudah dipotong, koreksi dulu, mungkin ada yang lebih rambutnya atau ada yang kelewat, kena potong, diulangi lagi sampai ketemu tidak ada salahnya. Nah, kemudian basahi lagi untuk proses sasak menggunakan gunting sasak. Lebih banyak air lebih enak agar gunanya lancar, tidak sampai tidak sampai bikin pelanggan mengeluh karena kena tarik sama gunting. Pikir ya sedikit saja, disasak sedikit saja. Nah, anak ini minta dikrik di rambutnya, dikasih jalan kutu. Sasaknya ya seperti ini. Awal dari samping, di samping kiri, kemudian ke tengah, terus sedikit demi sedikit sasaknya. Kemudian ganti ke posisi kanan, sedikit saja sasaknya, sama juga. Bagian ujung-ujungnya sedikit, jangan terlalu ke dalam ngambil rambutnya. Bagian ujung-ujung saja disasak. Nah, kemudian baru ini disasak. Itu pun jangan terlalu banyak. Sasak rambut itu dilihat dari perkumpulan rambut yang sekiranya agak tebal itu disasak dulu. Nah, sekarang ini proses pengerikan pembuat garis. Ini ada ini minta digaris. Biasanya saya kalau bikin garis itu menggunakan mesin terlebih dahulu. Pakai mesin dulu, mesin clipper tanpa alas sepatu, biar lebih mudah saat pengerikannya nanti. Nah, setelah terbentuk, langsung menggunakan silet kembali. Tapi hati-hati karena ya kalau kelewat bisa kena ke bawah ya. Nah, tanyakan dulu customer atau pelanggan minta garis yang tebal atau yang tipis. Hati-hati kalau saat pengerikan ini, biasanya kalau silitnya tajam atau posisi nekannya terlalu nekan kuat, nah bisa jadi kena luka kulitnya pelanggannya. Hati-hati saja kalau awal-awal belajar, hati-hati saja. Nah, proses pengerikan garis sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini proses yang terakhir sudah selesai. Sekarang
Ini hanya tinggal memberikan ya sedikit minyak rambut untuk memperapi, bikin rambut rapi. Nah, jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe, biar saya semangat untuk bikin video-video tutorial selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, inilah hasilan potongan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.